Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yudhistira. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kredit, yaitu capital structure and solvency. Nah, yang saya jelaskan adalah total debt to equity. Nah, total debt to equity ini pengertiannya adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada jumlah yang proporsional. Nah, ini ada beberapa fungsi dari debt to equity ratio yang biasa disingkat DER ini ya. Ada 4 fungsi. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai patokan dasar dari struktur efisiensi modal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total shareholder equity yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kuantitas penggunaan hutang perusahaan. Yang keempat, dapat menunjukkan komposisi pendanaan dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan dalam memanfaatkan hutang-hutangnya. Nah, ini merupakan fungsi dari debt to equity, jadi ada 4 itu ya. Selanjutnya, nah, untuk rumus dari debt to equity sendiri itu adalah total hutang dibagi dengan ekuitas. Nah, jadi total debt equity ini jika rasio suatu perusahaan itu meningkat, artinya perusahaan tersebut mendapat pendanaan dan dari pemberi hutang. Jadi bukan dari pendapatan perusahaan tersendiri. Nah, hal ini cukup berbahaya dan harus diwaspadai karena perusahaan itu harus membayar hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Para pemberi hutang atau investor biasanya akan lebih cenderung memilih perusahaan yang rasio hutang terhadap modalnya kecil. Hal ini berarti aset pemberi hutang atau investor tetap aman jika terjadi kerugian. Jadi para investor itu juga bisa melihat dari debt to equity ini ya untuk pemilihan keputusan seperti mau mendanai perusahaan tersebut atau membeli sahamnya tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari analisis debt to equity. Nah, contoh analisisnya. Jadi, ada soal pada laporan keuangan tahunan 2019 diketahui bahwa total utang PT ABC adalah 3 triliun dan total ekuitasnya sebesar 900 juta. Jadi, berapa nilai debt to equity rasionya? Jadi, untuk menjawab pertanyaan sini, yang pertama adalah kita tahu bahwa rumusnya adalah hutang dibagi modal dikali 100%. Nah, hutangnya kan 3 triliun dibagi 900 juta dikali 100% untuk menjadikan persennya nanti. Nah, didapat 3,33%. Nah, dengan demikian maka nilai debt to equity rasionya PT ABC ini adalah sebesar 3,33%. Dengan kata lain, setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan akan menjamin Rp3,33 utang. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal yang dimiliki. Nah, kesimpulannya, meskipun rasio DER yang tinggi menunjukkan sinyal tidak aman, tapi bukan berarti berlaku untuk semua perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, rasio DER yang tinggi itu karena penggunaan utang yang besar juga bisa memberikan potensi laba yang lebih besar bagi perusahaan, namun biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan matang atau equity yang mampu menghasilkan laba konsisten setiap tahun. Nah, itu sekian penjelasan dari saya tentang debt to equity.